Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita, dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sampai selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus. Selamat memuliakan Tuhan dengan semua aktivitas yang baik. Dipandu firman Tuhan dari Yesaya 9 ayat 3. Tapi saya akan bacakan ayat 1 sampai dengan ayat 3, demikian firman Tuhan. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya, dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas, telah kau patahkan, seperti pada hari kekalahan Midian. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan ini diberikan oleh Tuhan melalui Yesaya kepada umat Israel, yaitu sebagai satu penghiburan atas kegelapan yang dihadapi bangsa itu, karena para pemimpin-pemimpin mereka berjalan di dalam kegelapan. Pemimpin-pemimpin mereka menindas rakyatnya. Pemimpin-pemimpin mereka mendatangkan ketakutan dan juga penderitaan bagi domba yang digembalakan, yaitu rakyat dari orang Israel dan Yehuda. Dalam situasi yang demikianlah, nubuatan dan pengharapan akan datangnya Raja Shalom, akan datangnya Mesias, diharapkan menguatkan mereka melewati semua keperhambaan itu, melewati kegelapan itu untuk ditransformasi, dibawa kepada terangnya yang ajaib, menggantikan keluh kesah, menggantikan perkabungan duka cita mereka dengan sorak-sorai, seperti sorak-sorak orang-orang yang baru mendapat panen dan mendapat jarahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dunia kita saat ini kembali diperhadapkan dengan kegelapan-kegelapan yang mungkin boleh hampir disamakan dengan pengalaman umat Israel pada perikop bacaan kita ini. Dunia saat ini diperhadapkan semakin rusaknya lingkungan hidup, terjadinya bencana alam di mana-mana, dan kemudian terjadinya krisis politik, ketegangan di antara bangsa-bangsa, demikian juga perang politik, perang ekonomi, dan perang yang masih berlangsung sampai saat ini antara Rusia dan juga Ukraina. Perang Israel dan Palestina yang belum selesai juga sampai saat ini. Dan dalam persekutuan-persekutuan di gereja, terjadi juga perselisihan di sana-sini. Demikian di dalam persekutuan marga, roh zaman membawa roh perpecahan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, begitulah kehidupan kita kalau jauh dari Tuhan. Tetapi kalau hidup di dalam Raja Shalom, Raja Damai itu, kita kemudian akan dilewatkan, ditransformasi dari kegelapan berpikir kepada terang ajaib yang diberikan oleh Tuhan. Maka dalam kegelapan yang melingkupi hidup kita, mari mengikuti terang itu, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian kita juga dapat bersinar dalam kegelapan dunia yang senantiasa mau melakukan segala hal yang bertentangan dengan kehendak dan firman Tuhan. Demikian juga kiranya ketika kita menghadapi berbagai tekanan, baik tekanan politik, tekanan ekonomi, ketidakadilan dan hukum dari para penguasa, dan juga ancaman-ancaman kekerasan munculnya, yaitu tindakan-tindakan premanisme secara khusus di negara kita ini. Sekali lagi, jangan ikut serupa dengan mereka, tapi biarlah Raja Shalom itu yang melepaskan kita dari roh ketakutan menjadi sorak-sorai, seperti waktu kita akan membagi-bagi jarahan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus, Raja Shalom, Raja Damai itu sudah datang. Sesungguhnya hidup damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Maka dalam seluruh kekhawatiran, tekanan politik, tekanan ekonomi, tekanan seluruh kehidupan dalam dunia ini, mari kita berserah kepada Tuhan. Dan di dalam Tuhan kita dapat berseru seperti Paulus mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Selamat dimenangkan oleh Raja Shalom, selamat memenangkan semua perkara di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kami dipimpin damai sejahtera Tuhan, dan hidup senantiasa di
Di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.